Dejelobo Ben misi cora medaya Buka biko ugut ngupinin sing ada rasa Dejelobo Ben misi cora medaya Buka biko ngugut ngupinin sing ada rasa Pipis bermelia sing telah bernama Nu masih kuangan kaibin nyuang gelar Berin jabatan Satu ngobrol janji Nyaruin peduli Jadi payu korupsi Oke, Made Mawud. Oke, silakan. Selamat datang di Oke Made. Ya, ini penantian ini cukup lama ya sebetulnya. Kenapa lamanya? Karena waktunya seringkali mepapas ya, jadinya saya bisa, Made Mawud nggak bisa dan sebaliknya. Akhirnya sampai juga. Ini ada kalau ingat Made Mawud, orang selalu ingat identik ya kalau penggemar musik blues gitu ya. Made Mawud musik blues gitu emang jadinya ya. Mungkin gitu. Nah, asalnya gitu aja. Asalnya gitu aja. Tapi kalau boleh tahu dulu nama ini. Dari dulu saya sempat mikir, nama asli Made Chandra nama asli. Made Chandra. Munculnya nama Made Mawud itu gimana? Lucu-lucuan aja biasa anak muda Panggilan gitu. Dan ya nama apa dan panggung Nama panggung. nyoba-nyoba apa. Nah, siapa tak tulis di sini nama Pas ketika pentas gitu ya, misalnya. pentas solo gitu pertama solo itu ya Made Maut aja. Maut sebetulnya bukan Maut gitu ya. Bukan, Maut. Made Maut karena permainannya Maut gitu. Ya, lucu-lucuan Gaya-gaya. gitu, Tapi jadi Maut akhirnya diplesetkan Maut gitu jadinya. Ya. Oke. Kalau boleh tahu aslinya dari mana? Terus sejak kapan sebenarnya mulai bermusik itu deh? Asli dari rumah bapak di Nusa Indah di Abiang Kapas, Banjar Abiang Kapas aja. Not Cottonfield. Diterjemahkan ya, not. Itu lagu kebanggaan STT Pidan. Oh iya, lagu Cottonfield-nya jadi dipakai lagunya. Nah, tapi lama yang pindah ngubu sama ibu tinggal di Wongan pas sebelah Living World di bawah Living World pas dekat kampus saya berarti ya. Tapi kalau musik memang dari kecil suka musik. Ya musik kan ingin melewatkan dulu. Apa dan mendengarkan. Mendengarkan. Terus kebetulan tetangga di Wongan anak band gitu. Jadi jadinya sering dengar, ikut nongkrong karena salah satu temannya itu ada juga distributor kaset temannya, jadi sering beli kaset di sana, jadi nanya-nanya, ngobrol-ngobrol, main musik, ajarin dikit. Mulai umur berapa waktu itu tertarik bermain musik? Untuk nyoba main gitar itu kelas 5. Kelas 5 SD udah mulai gitar. Tapi enggak serius lah, cuman satu lagu. Iseng-iseng gitu ya? Cuman satu lagu yang saya suka gitu. Dan lagu itu akustik, jadi cocok dengan sound yang mirip. Waktu itu enggak berani membayangkan diri memainkan lagu elektrik gitar itu kayak dimensi lain rasanya. Gitar bolong malu waktu itu. Suara itu berbeda, rasanya cara mainnya kayaknya berbeda dan belum ngerti gitu waktu itu ya. Oke. Tadinya gitar akustik, karena ini lagu akustik, coba dipelajari gitu. Terus berlanjut atau waktu itu cuma sekedar iseng aja? Ya, satu lagu tuh sampai
sampai SMP satu lagu. Lagu apa tuh? Masih ingat? Redemption Song. Oh, Bob Marley berarti reggae berarti awalnya kita. Tapi mulai seriusnya waktu itu atau gini, waktu itu Made udah kebayang nggak artinya bahwa cocok asalnya jadi musisi atau memang tertarik kerja jadi musisi atau belum ada bayang sama sekali? Ada bayang. Suka musik aja. Suka aja Suka gitu. musik, sering membayangkan bagaimana rasanya main musik seperti Bob Marley. Saya suka banget dengan Bob Marley dan sampai remaja waktu itu. Tapi belum ngeband. Belum. Berarti solo-solo terus. Nah, belum SD sampai SMP itu belum kepikiran tuh coba meneruskan untuk belajar. SMA Cuma untuk main sendiri aja dulu waktu SMP itu gitu, artinya belum berketemu yang lain untuk main satu lagu itu aja dan lupakan gitu, udah ketemu gitar lagi. Ting. Nggak punya gitar soalnya kan ke rumah siapa ada gitar itu lagi ting. SMA baru mulai ngeband. Baru ya ngeband. Tapi waktu dari awal ngeband di SMA itu memang pilihan musiknya masih belum blues ya seperti sekarang atau apa? Ya, saya suka apa namanya kisahnya sebenarnya karena SD itu dari lagu Bob Marley itu saya banyak dapat kisah sejarah musik di sana karena saya tanya sama tetangga kenapa Bob Marley nyanyi lagu ini, kenapa apa artinya, kan punya kamus tuh cari arti apa nih rebel, apa artinya freedom. Akhirnya mulai belajar dari sana. Kenapa dia bicara tentang kesetaraan, justice, kesetaraan. Terus kenapa Bob Marley nyanyi lagu Buffalo Soldier, Stole from Africa, Brought to America, karena di sana ada kolonialisme, perbudakan, jadi. Berarti waktu itu Made bawakan lagu itu bukan cuma sekedar bawakan dan suka, tapi mulai mempelajari makna di balik lagu itu gitu. Saya akhirnya mempelajari karena terlalu sering dan mempertanyakan kenapa dia, apa maksudnya? Ya, karena nak punya kerjaan kan kalau dengar lagu dulu waktu kecil kan lihat sampul, liriknya, lihat sampul, lihat lirik lagunya. Ya, udah bolak-balik, udah sekarang tambah lagi kegiatannya translate nih gitu. Tapi seadanya gitu dengan kamus gitu. Akhirnya mulai lebih mendalami lagi gitu ya. Dan kebetulan karena tetangga temannya dia punya tetangga, temannya itu distributor kaset. Yeah. Jadi saya banyak koleksi kaset. Dari sana belajar jadi juga. Dari sana explore banyak jenis musik. Tapi kalau mulai untuk memutuskan mencoba serius menekuni musik itu berarti umur berapa? Kayak enggak ada ting bukan? Enggak. Mengalir aja gitu. Aja. Kayak padahal nyanyi pos kamling gitu dan ngongkong sama temen. Dah tuh temen ada kesempatan dia dapat job manggung di ngamen gitu, di manggung di kafe gitu. Diajak nyanyi di 2 lagu ya gitu besok ya. Oke gitu. Ya senang tapi grogi lah, tapi berawal dari itu aja, artinya tidak pernah berpikir artinya bakal memulai jadi itu terjadi aja. Terus gitu, aja jadinya mengalir. Berarti gitu. Mulai dari awal diajak ngisi 2 lagu terus berlanjut jadinya gitu ya. Waktu itu berarti masih solo, belum ngeband ya berarti ya? SMA ngeband nggak ala-ala band ala pelajar lah. Pelajar, kuliah sempat juga masih ngeband sama teman SMA itu. Teman-teman ya tongkrongan SMA. Terus sambil itu dah di saat kuliah tuh teman juga ada yang ngajakin untuk main di kafe. Di kafe gitu jadi. Yang waktu itu yang bayangan dia sendiri ketika main musik gitu, ada yang kan tadi dibilang awal karena tertarik dengan liriknya dan segala macam. Waktu itu apa sudah punya pikiran nggak? Coba nge lagu nih pendidi atau masih sekedar cover aja? Ya, pernah nyoba, nyoba bikin lagu SMA, nyoba bikin lagu sendiri. Tapi ya nolak lah. Iseng-iseng kan gitu. Ya, cuma untuk sendiri aja. Terus kuliah coba teman punya alat rekam
punya studio dan ada alat rekam, tapi alat rekam sederhana gitu, pakai laptop gitu. Iseng coba garap lagu. Coba nyanyikan itu, cuman ya untuk sendiri aja dengan Artinya memang seperti yang dibilang di awal, tidak pernah terencana, tidak pernah dikhususkan, oh saya kepingin jadi ini. Enggak, kita mengalir aja sebenarnya gitu ya. Mengalir aja, karena tongkrongan banyak yang orang main musik, di rumah suka dengar musik, suka. Tapi pada waktu itu memang sudah mengkhusus kepada satu genre musik atau apapun dicoba? Apapun saya coba dengar gitu, kan asik beli kaset sana. Apalagi ada majalah, coba dengar cerita siapa pemain gitar terhebat, kita takut teman tanya teman-teman yang tetangga atau ini coba gitu. Siapa paling terkenal lagunya ini, dengerin, coba ikutin kayak gitu. Cuman blues itu ya karena dibawa dari ceritanya Bob Marley itu, dari kisah lagunya Bob Marley itu, dari ceritanya, dari sejarahnya. Dari itu akhirnya lebih mengkhusus ke blues akhirnya gitu ya. Jadi ya secara bukan mengkhusus, tapi akhirnya memang akhirnya lebih ada keinginan memperdalam blues lebih gitu. Cocok aja bawa itu karena bisa sendiri itu main gitar, nggak perlu dicolok. Betul, kan akustik aja dan ada lagu gini akustik aja tapi asik gitu. Menurut saya waktu itu semakin pelajari itu. Dan kalau lagu pertama yang diciptakan dan direkam itu lagu apa nih? Masih ingat nggak? Maksudnya rekam dan akhirnya diperdengarkan, dipublish ya. Dipublish itu kalau dengan pendengar yang lebih banyak yang lebih luas dan bukan sekedar teman aja, itu Krisis Air. Itu tahun berapa? Ditulis bukan di Blues Crisis itu bukan ya? Ya, Blues Crisis. Oh, berarti 2014. Rilisnya 2014, tapi garapnya sedikit demi sedikit dah tuh mulai 2000 ya mungkin 12 mungkin mulai ya, dipersiapkan, dicicil waktu itu gitu ya. Nah, itu yang waktu itu yang kebayang akhirnya setelah sekian lama nyanyi, bawa lagu orang, coba main di kafe, mulai kepikir untuk memutuskan coba rilis rekaman sendiri. Itu apa yang mendorong dia yakin? Waktu itu ada gerakan sangat besar untuk menolak reklamasi Teluk Benua, dan saya ikut di sana. Ya. Terus melihat gerakan ini semakin besar, banyak ketemu kawan-kawan aktivis yang peduli dengan hal yang sama. Akhirnya sumbangsih saya terhadap gerakan waktu itu ya saya coba lewat musik gitu ya, dengan musik itu, dengan album itu. Itu ada yang memproduksi atau swadaya? Sendiri rekaman sendiri di kamar teman Kupit No Stress. Di kamarnya. Ada ini nggak target nggak waktu itu, deh, artinya bahwa dia punya, atau cuma ya sekedar menyalurkan geliat pikiran aja, atau juga ada target bahwa akan jadi musisi profesional dan segala macam, atau cuma biar rekam aja untuk menyuarakan hati? Ya, untuk salah satu cara untuk mengungkapkan pikiran, ya, kayak merespon situasi yang sering saya pikirkan, teman-teman pikirkan, yang cukup mengganggu lah istilahnya dalam keseharian kita. Bagaimana ketimpangan, ketidakadilan itu yang dijadikan lagu, terus
dirilis dengan swadaya, terus di antara boleh secara indie jadinya gitu. Dan ya pingin orang dengar aja segitu. Pernah nggak membayangkan waktu itu kan biasanya kan umumnya orang jadi bikin rekaman, dipublish biar populer, biar tenar, jadi artis. Pernah kebayang begitu nggak deh? Waktu itu belum berani berpikir seperti itu waktu itu. Maksudnya cuman lakukan aja. Adanya memang karena menjalankan dorongan hati itu aja gitu ya. Ya, dan saat itu teman Kupit itu bandnya sudah sedang naik daun. Sedang naik daun, dan melihat ada orang juga ternyata suka musik blues gitu. Musik akustik waktu itu, karena sebelumnya kan yang kayaknya diterima itu kan band gitu. Betul. Ya. Jadi musik akustik dianggap belum selesai gitu, belum. Atau mungkin itu hanya untuk skop kecil aja gitu ya gitu kan. Untuk nongkrong gitu. Yang setelah album pertama itu keluar, akhirnya kan secara beruntun menyusul ya dengan ada beberapa single segala macam, dan itu kalau nggak salah kan ada juga yang sama Dadang itu apa namanya, pohon tua tuh ya. Pohon Tua Kreatorium. Pohon Tua Kreatorium, apa judulnya saya lupa itu, blues. Merdeka. Merdeka 100%. Nah, itu kan juga berlanjut ke sana, juga ada lagu Arak Steady Blues dan segala macam. Itu akhirnya juga mengalir gitu aja, muncul keinginan berkarya itu atau gimana? Setelah rilis album Krisis itu, Mas Dadang sempat dia bilang, kalau kapan-kapan kamu mau rekaman lagi, yuk sama Mas biar digarap lebih serius gitu. Soalnya ini bisa kita distribusikan lewat jaringan temannya Mas di Jakarta gitu. Dan mulai pikir, gitu. Simpel ya, gitu. Rasanya udah boleh dicoba, gitu. Kenapa enggak? Gitu. Dan beberapa lagu Mas Dadang kan waktu itu jadi produser. Dia bilang beberapa lagu di Blues Krisis kita bawa lagi, karena album itu kan masih terbatas peredarannya waktunya. Jadi di aransemen ulang lagi. Direkam ulang, diedarkan luas di Merdeka 100% itu kan itu. Tapi kalau dilihat dari temanya, ini nyambung dengan mungkin yang pertama Made bilang tadi dari Redemption Song itu kan. Akhirnya banyak tema kritik ya, termasuk saya nggak tahu ini apakah sebagian besar kritiknya itu dari pengamatan Made di Bali saja atau di Indonesia juga. Karena kan ada macet menggelora, terus juga ada paceklik dan segala macam. Itu juga muncul begitu saja mengamati situasi atau gimana di tema-tema situasi itu? Terdekat lah. Terdekat apa yang sering terlintas, apa yang sering teman-teman tongkrongan obrolkan. Dan kampung ibu saya kan di Baturiti, daerah pertanian gitu juga, dan melihat situasi di sana juga. Jadi campur-campur dari bacaan juga, sering dari bacaan, dan dari isu-isu nasional ya pasti melintas ya di obrolan di kawan-kawan itu pasti. Yang termasuk kayak sekarang mungkin pagar laut itu juga bisa jadi ide ya, macam-macam ya. Tapi itu artinya bahwa keinginan untuk menyampaikan kritik itu bukan karena, mohon maaf, bukan karena sok gagah atau apa, tapi karena memang kegelisahan aja gitu ya, mungkin melihat situasi itu ya. Ya, karena selain hal itu terus berseliweran di tongkrongan di mana, dan proses terus terjadi di kepala tentang kisah-kisah yang sampai itu ya. Dan
keluarnya ya seperti itu juga. Nggak mungkin keluarnya jauh-jauh daripada itu, kecuali saya berniat untuk menggarap sesuatu yang artinya bahwa kalau ada yang mengatakan lagu-lagu Made Maut itu syarat dengan kritik sosial, itu pun terjadi begitu saja, bukan disengaja diciptakan untuk begitu gitu jadinya akhirnya. Karena memang apa ya? Ya. Kalau kesehariannya Made memang orangnya suka frontal juga nggak ngomong atau gimana? Kritik atau apa? Kalau frontal seperti belak-belakan lah atau gimana? Ya belak-belakan tapi dengan cara yang saya punya, yang apa adanya aja, dengan seperti ini maksudnya. Ngobrol langsung gitu ya, kalau nggak suka bilang nggak suka gitu artinya gitu ya. Mungkin bisa nak gini gitu, maksudnya masih dengan masih dengan pakem-pakem. Ya, tidak terlalu belak-belakan juga itu artinya gitu ya. Ya, dengan niat seperti itu sih sebenarnya. Tapi sebenarnya kok boleh tahu karakternya. Orang kan juga kadang-kadang pasti mengaitkan misalnya bahwa Bob Marley dengan gaya itu ya karakternya kayak begitu. Freddie Mercury lagu itu karakter. Nah, apakah karakter Made Maut itu terwakilkan lewat lagu-lagunya atau itu kan lagu aja. Made Maut lain lagi orangnya atau gimana? Nggak tahu saya itu ya. Mungkin yang dengar bisa lebih jelas melihat itu. Cuman ya itu yang terjadi aja, itu yang saya dengar, itu yang saya mampu lakukan, dan itu yang kemudian saya sodorkan. Tapi kalau di luar lagu yang bertema kritik sosial, pernah nggak menggarap lagu yang mungkin apakah karena kebetulan lagi terlintas, lagi romans atau apa, tiba-tiba tertarik bikin lagu tentang cinta atau apa, yang mungkin kalau menurut kebanyakan orang katanya kan bahwa lagu yang tidak pernah ada habisnya dan tidak pernah dibosankan lagu cinta gitu. Terlintas nggak menggarap lagu tentang itu juga deh? Atau akhirnya gengsi dong, masa Made Maut bawa lagu? Ya kalau ada kalau prosesnya terjadi untuk itu ya kenapa tidak? Maksudnya saya lakukan aja kalau itu memang berarti tergantung inspirasinya, bukan membatasi aneh kan yang tadi nggak begitu tetap akhirnya gitu. Pernah dulu waktu kuliah ya untuk gebetan tapi di kaset gitu. Rayu lewat lagu ya zaman dulu gitu ya. Oke. Nah kalau dihitung kurang lebih sudah ada berapa lagu deh yang diciptakan oleh siapa nih? Yang saya ciptakan ya berapa ya? Mungkin kurang lebih mungkin 20-an udah ada. 20-30 lagu sudah ada gitu ya. Nah, pernah nggak bukan ketemu masalah, tapi mungkin orang menanyakan atau orang jadi sensi mungkin dengar lagunya Made itu kayak gara-gara lagu dianggap mungkin terlalu mengkritik atau gimana, sedikit jadi masalah bagi Made gitu misalnya. Apakah misalnya dikomentari atau mungkin ditelepon atau ditanyakan orang? Dikomentari sih, ya palingan karena lagu blues, apalagi Delta Blues yang yang nggak ada refnya lah, tidak ada singelong gitu. Ya kalau orang yang nggak biasa dengar mungkin dengan apa nih flat nih kan gitu mungkin barang bilang dengar tuh. Patuh gini gitu, gedut gitu. Ya palingan ibu-ibu gitu. Ibu-ibu yang nggak bisa menikmati gitu. Tapi kalau lirik lagunya ada nggak yang pernah komplain, diprotes misalnya karena dia orang mungkin ketersinggungan atau apa jadi karena lagu Made misalnya? Apa ya? Ada nggak? Ada apa nggak ya? 1-2 lagu mungkin yang gara-gara lagu tuh dia mungkin jadi disinisin atau gimana misalnya? Nggak tahu saya itu, tapi yang merasa itu sinkron apa terwakili ada, maksudnya bisa merasa disindir gitu ya, merasa apa? Oh ya, saya juga mengalami hal seperti ini. Lebih ke manfaat lagunya itu jadinya gitu ya. Tapi kalau pernah nggak dari pengalaman 2000, taruhlah start dari krisis blues krisisnya 2014 sampai sekarang kurang lebih 10 tahun, sempat nggak atau mungkin dia mengamati, memetakan penggemarnya atau penikmat musiknya dia itu kalangan mana aja gitu deh?
Mungkin dari segi umur atau apa segala macam. Apakah kalau tadi jelas mungkin ibu-ibu barangkali agak jauh gitu kan? Kalau di tempat saya sering ngamen sih biasanya 40 ke atas. 40 ke atas. Ada 70. Berarti kalau untuk Gen Z agak jauh mungkin ya. Tapi itu memang artinya bahwa paham bahwa risikonya emang begitu. Jadi bahwa tiap genre itu punya pangsa sendiri jadi gitu ya. Dia mencari tempatnya aja sendiri kayaknya. Kalau dia suka lagu tuh, dia akan cari ini. Kalau suka lagu blues ya pilihannya di Maut gitu jadinya. Ya mungkin. Karena dari sisi umur gitu ya. Nah, akhirnya kan yang kalau ini nyinggung lagi lagu yang terbaru ya, The Jelobe. Tiba-tiba setelah sekian lama lagu berbahasa kepikiran untuk lagu berbahasa Bali itu gimana deh? Kenapa baru juga gitu loh setelah sekian lama? Nggak baru juga. Tahun 2015 pernah saya ya didaulat lah jadi kayak bilang lah pimpro lah bilang di komunitas Taman 65 tempat saya besar di sana nongkrong, maksudnya menggarap lagu-lagu yang ditulis oleh survivor 65 di penjara Pekambangan waktu itu, dan ada lirik berbahasa Bali juga sana, dan itu saya melihat lagu itu, lagu bahasa Bali tapi dengan nada yang manis, tapi dengan pesan yang kuat dan real gitu, dan jadi inspirasi di sana lagu Dekon, dan lagu Turba itu berbahasa Bali, gitu. Dan lagu Deja Loba dalam proses itu pasti terjadi di bawah sadar saya, dan tiba-tiba kata kalimat Dejelobo, frase Dejelobo itu jadi lucu aja saya dengar, kayak lagu blues John Lee Hooker itu. Dejelobo gitu. Kayak, pilihan kata juga enak gitu ya, jadinya. Karena waktu itu ngamen sama temen di Uluwatu sambil dengar lagu ini, sambil ngubah-ngubah lirik orang gitu itu. Kan biasa kita memplesetkan gitu ya. Ini cocok kayaknya ini. Jadi tapi karena Deja Lobo itu sudah kadung frase bahasa Bali gitu. Jadi diterusin aja, jadi tulis jadi. Dalam bahasa Bali juga akhirnya gitu ya. Dan itu juga sebagai bagian dari upaya Made mungkin untuk memberikan kritik, sebenarnya kritik membangun ya untuk para pimpinan, para pejabat kita juga gitu ya. Kayak saya rasa sih untuk siapa saja yang merasa ingin ya bilanglah mengevaluasi. Ada maknanya luas betul, berarti ada Jelobo itu ya bukan hanya karena soal kekuasaan saja, tapi dalam segala hal barangkali ya. Sangkut pautnya ya pas kekuasaan, walaupun dari kuasa yang kecil sampai yang besar, karena dalam setiap hal ada relasi kuasa. Betul gitu. Nah itu gimana cerita itu bisa collab dengan Opi and the Resta juga itu? Karena sering ketemu aja dulu. Dia tinggal di Sanur dan saya salah satu tempat amen juga ada di Sanur. Dan dulu sudah pernah sih kenalan di Bentara Budaya, tapi kayaknya lupa dia. Jatuh karena saya sempat main sama kakak, jadi lebih akrab aja. Jadi nyambung tahu aja jadinya langsung gitu, ya. Tinggal di Sanur. Ayo dong kita bikin gini ya, karena kita ngobrol dan nyambung. Ya situasi Indonesia karena seperti ini. Terus kapan kita garap bareng project dong. Bareng ya. Ayo Mak. Lagu Bali gimana? Ayo gitu. Dilihat ini apa artinya itu. Wah, ya saya setuju ini gitu. Nyambung akhirnya jadilah gitu ya.
Oke. Kalau dari 10 tahun sudah mulai perjalanan musik tentu kan lebih panjang, tapi kalau mulai dari rekaman kan sudah 10 tahun lebih nih, dari 2014 sampai sekarang. Apa sebetulnya yang ingin Made sampaikan lagi, ingin Made perbuat lagi di lewat musik deh? Mungkin kalau diibaratkan perjalanan, ini baru mungkin separuh perjalanan atau apa itu misalnya deh. Ya, kayaknya nggak tahu ini perjalanan di mana, tapi yang jelas terus berjalan aja sebisanya, karena cara saya untuk mengekspresikan tuh ya dengan musik gitu. Jadi apa yang saya serap, apa yang saya pelajari, apa yang saya pikir, ya apa namanya, mengalir aja ya, gitu. jadi Dan kayaknya jadi kalau dilihat musik. Made Maut itu bukan sosok yang ambisius banget gitu ya, dalam arti kata kayak punya target gini, kejar ini gitu, enggak itu ya. Ya realistis saja. Realistis punya sih ya ambisi pasti. Keinginan ada, tapi realistis saja gitu jadinya. Ya, contohnya saya mencoba untuk bikin dengan walaupun tuh iseng-iseng aja, lucu-lucuan dengan band gitu, tapi harapannya bisa lebih fresh saja terdengar gitu. Betul, kalau boleh tahu deh, artinya keinginan D itu di musik itu sebetulnya apa gitu deh, target utamanya? Medium untuk menyuarakan kebenaran aja. Itu ya garis stasinya, medium untuk menyuarakan kebenaran, intinya gitu. Iya. Karena musik itu bagi saya sarana yang paling private gitu, karena kita bisa dengar itu sendiri di mobil sambil tidur, dan dengan nada yang terngiang dan frase yang terngiang, itu jadi bahan, kalau pengalaman saya jadi menjadi tolak pikir. Orang bisa mempengaruhi alam bawah sadar juga ya, karena sering mendengarkan itu barangkali gitu kan. Dan semoga aja, tapi tergantung selera juga gitu. Tapi kalau dia sendiri sadar nggak ada bahwa mungkin dari ada begitu banyak jenis musik ya, blues sendiri kan sangat segmented gitu ya, dan memang no problem bagi dia gitu ya, di ranah itu ya. Waktu itu ya nggak berpikir tentang musik apa jenis teman suka main, dan gitu ini aja. Cocok dengan apa yang saya dengan imajinasi saya tentang ingin menyuarakan kebenaran tadi ya. Saya tentang ekspresi, mengekspresikan diri. Yang itu kalau sempat nggak artinya dia juga berpikir bahwa ini gaya Made Maut seperti ini, lalu mencoba misalnya di Jakarta siapa yang milik serupa, terus lalu mencoba kepingin misalnya bikin project bersama atau apa misalnya dengan teman musisi blues dari daerah lain mungkin, atau di Jakarta gitu. Ya pernah beberapa kali, maksudnya untuk mendatang maksudnya. Ya ada yang untuk punya keinginan barangkali misalnya collab atau apa, misalnya bahwa Made Maut di Bali dan secara nasional, apalagi karena sekarang kan karena online mudahan orang udah tahu Made Maut. Nah setelah ini ada nggak keinginan misalnya lagi apakah collab dengan ya mungkin barangkali salah satunya dengan kakak barangkali, karena kan kalau kita lihat slang juga basicnya kan blues juga gitu awalnya. Berapa tahun lalu sempat itu dengan kakak, tapi untuk masa the next saya selalu pingin melakukan ini, tapi belum kejadian. Ya sudah pernah mencoba dulu waktu COVID sama Kang Hari Pocang namanya, dari Bandung, pemain harmonika. Pingin bikin project bareng gitu ya. Satu saat di masa depan. Kalau di luar musik gitu kira-kira apa kesibukan lagi nih? Untuk sekarang ini selain musik cuman bapak rumah tangga aja. Tapi sebelumnya saya sempat buka warung
bubur di depan rumah di Pelajaan gitu. Oh, Anda sempat coba wirausaha juga gitu ya? Ya, saya selalu berpikir untuk melakukan itu. Cuman saat itu momennya waktu COVID ya nggak tahu pas atau enggak itu namanya, tapi sempat melakukan itu juga gitu ya. Dilakukan, tapi kalau sekarang artinya lebih memang fokus ke lebih total di musik jadinya kan gitu ya, bermain musik gitu. Ya, tapi ini cuman hiatus aja sih, masih hibernasi aja warungnya itu kan satu saat akan muncul lagi gitu ya. Siapa tahu bisa juga sambil buka warung sambil main musik di sana barangkali nanti ya satu saat. Ya, main musik kan sudah sering sehari-hari lah itu. Cuman di sana untuk mengkhususkan untuk dedikasi untuk masak itu kan bukan cuma masak dan jualan aja. Hobi masak juga? Hobi enggak sih, cuman dorongan rasa lapar. Karena lapar pengen buka warung gitu ya. Oh, itu karena saya pernah kerja di dapur dulu tamat kuliah. Kuliah ngambil jurusan apa dulu? Sastra Inggris dulu S1. Sastra Inggris. Ya. Terus setelah itu kerja di dapur. Dapat beasiswa sekolah di Amerika. Kulineri. Ini ke Amerika tuh kuliah kulineri. Ya, kuliah. Oh. Ya, bayangan saya dulu ke Amerika tuh belajar musik, memperdalam blues gitu bukan ya? Dengan misi sampingannya seperti sekaligus berarti ya dapat beasiswa kuliah kulineri sekaligus main blues gitu ya? Ya ketemu mengunjungi tempat bukan khusus blues sih, kebetulan tempat mempelajari kampus, beberapa musik di sana gitu ya, Bang ya. Dan bagaimana belajar dari orang, melihat bar di sana, bar blues di sana. Tapi menarik yang dibilang tadi, sekarang masih hiatus, siapa tahu satu saat kemampuan kulinerinya itu kuat lagi, muncul lagi, buka warung lagi gitu ya. Ya, kemampuan untuk bangun pagi sih sebenarnya. Karena bukan cuma masak atau harus dagang aja. Belanjanya juga gitu. Cuman bangun ke pasar. Beli bahan ya. Itu juga. Itu masih membiasakan diri untuk itu gitu ya. Ya. Oke. Apalagi anak kan sekolah waktu itu. Makanya agak kelimpungan dikit. Jadi bapak yang baik antar anak ke sekolah dulu gitu ya. Ya karena keenaan aja. Nggak ada nggak terlalu kayak terlalu, tidak ada sesuatu yang mendorong kuat harus melakukan itu gitu ya. Maksud saya terlalu enak aja jadinya untuk bangun sepas gitu. Nah, jadi kebiasaan. Kalau Oman Made Mawat sebagai musisi, ini kan barangkali ini saya jadi teringat karena kemarin ada beberapa musisi yang mengatakan dia musisi apakah solo atau band, dia kan punya kayak semacam aturan tersendiri, terus punya rider sendiri dan segala macam. Nah kalau Made Mawat gitu, orangnya seperti apa nih kalau ketika menjadi musisi? Karena kan kadang-kadang bahwa misalnya harus disiapkan ini, siapkan itu, rider ini, rider itu, atau dengan kata lain, Made Mawat itu sulit nggak melayani atau meladeni seorang Made Mawat gitu misalnya? Kalau sulit tuh enggaknya, semoga aja enggak ya. Ya paling 2 channel. Kalau sendiri, kalau ada kursi boleh. Itu aja nggak ada permintaan khusus gitu-gitu ya? Harus disediain ini, sediain itu dan segala macam. Tergantung sih kalau acaranya kayak cocok untuk diisi alkohol dikit. Okay. Tapi artinya nggak terlalu nyenye lah gitu dia biar harus gini-gitu nggak gitu ya. Ya, itu dah salah satu misinya juga seperti itu. Nah ini kan karena dia bilang dari umur kelas 5 SD sudah mulai tertarik musik sampai sekarang, bisa diberikan mungkin secara singkat gimana dia menganggap bahwa arti musik bagi seorang Made Mawat itu apa deh?
Arti musik apa ya? Kayak bahasa komunikasi untuk ya mungkin agak filosofi untuk jiwa gitu ya, bahasa komunikasi jiwa itu mengkomunikasikan jiwa itu gitu ada ya, kalau Made mabut tanpa musik kayaknya nggak mungkin gitu ya. Ya kayaknya dunia ini tak mungkin tanpa musik. No music on that planet. Wah. Oke, nah satu lagi deh yang terakhir mungkin. Orang mengatakan dari dulu kan bahwa Bali itu bukan hanya pariwisata, tapi musiknya juga berkembang pesat dan banyak yang bisa diharapkan dari Belantika Musik di Bali. Nah, kalau Made sendiri melihat sekaligus mengharapkan musik di Bali itu seperti apa sih ke depannya nih perkembangannya? Sekarang kan makin banyak kemudahan ya, apalagi kita bilang tadi musisi Jakarta bahkan musisi internasional pun suka datang dan diam di Bali gitu deh. Apa ya? Nggak tahu saya juga ya. Kalau saya tahu pasti saya sudah menjadi produser. Artinya nggak pernah dia berpikir terlalu rumit gini. Oh harusnya ini begini, harus begini begitu. Nanti kita begini begitu enggak ya? Dia mengalir aja gitu ya. Ya saya juga nggak tahu itu apa yang cocok. Cuman kalau sekarang ya pas jauh lebih beragam daripada waktu saya awal mulai bermusik dulu gitu ya. Lebih beragam dan lebih mudah ya kalau sekarang ya. Oke. Nah, untuk pertanyaan penutup, bisa nggak diberikan satu closing statement buat dibilang gitu ya? Nikmat bermusik itu di mana deh? Waduh. Merasakan kenikmatan bermusik itu di mana sebenarnya Made? Mana? Karena mungkin sudah sering lakukan jadi kayak normal. Justru tanpa musik saya nak menjadi nikmat gitu. Oh, tanpa musik malah tidak menjadi nikmat gitu. Ya, bukan yang sekedar menikmati musik. Hidup belum lengkap tanpa musik aja jadinya. Oke. Iya. Ya, terima kasih banyak deh sudah mampir di Oke Made, sudah ngobrol. Ditunggu lagi mudah-mudahan nanti bisa muncul lebih beragam lagi lagunya ya, lagu Bali maupun apa. Ya, semoga. Dan semoga makin banyak lagi bermunculan musisi blues di Bali ya. Bukan hanya di Mamat nanti. Oke. Terima kasih atas obrolannya dan kalau nanti ada kesempatan mungkin kita bisa ngobrol topik yang lain lagi Mbak Nanti. Pasti. Tetap jangan lupa salam secangkir kopi hangat.